Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 12 atau kelompok Edelweiss. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membahas kasus tentang peretasan website UI yang mengakibatkan pencurian dan penjualan data ilegal di forum peretasan Bridge Forum. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas tentang latar belakangnya terlebih dahulu nih. Nah, jadi peretasan website Universitas Indonesia atau yang biasa kita singkat sebagai UI yang mengakibatkan pencurian dan penjualan data ilegal di forum peretasan Bridge Forum menjadi sorotan publik. Nah, data yang dicuri ini mencakup informasi pribadi nih, seperti nomor registrasi, nomor identifikasi, nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, tinggi dan berat badan, alamat, nomor telepon, email, latar belakang pendidikan, dan pengalaman kerja. Kejadian ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dan menyoroti pentingnya keamanan data di institusi pendidikan. Nah, dari kasus tersebut ada penrumusan masalah yang kelompok kami identifikasi. Di sini ada dua rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana peretasan website UI dapat terjadi dan apa saja celah keamanan yang dimanfaatkan oleh peretas. Lalu yang kedua, apa dampak dari pencurian dan penjualan data ilegal terhadap mahasiswa dan staf UI, serta langkah-langkah apa yang harus diambil untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Di sini saya akan menjelaskan analisis menurut teori kasus dugaan kebocoran data UI dan kasus kriminal mahasiswa UI dapat dianalisis melalui beberapa teori berikut. Yang pertama, teori kebocoran data. Teori ancaman siber, kasus dugaan kebocoran data UI dapat dikaitkan dengan teori ancaman siber yang menyatakan bahwa serangan siber dapat berasal dari berbagai sumber seperti hacker, kelompok kriminal atau negara. Yang kedua yaitu teori kriminal. Teori ini menjelaskan bahwa kejahatan terjadi ketika individu mengalami tekanan atau ketegangan dalam mencapai tujuan sosial. Yang ketiga yaitu teori keamanan data, teori pertahanan dalam kedalaman. Teori ini menekankan pentingnya menerapkan lapisan keamanan yang berlapis-lapis untuk melindungi data. Metodologi. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang mana berdasarkan studi kasus dan undang-undang yang relevan dengan contoh kasus yang kami gunakan. Pendekatan ini melibatkan analisis mendalam untuk mengidentifikasi norma-norma hukum yang mengatur perilaku peretasan, perlindungan data pribadi, dan kejahatan siber. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan. Peretasan website UI dapat terjadi karena beberapa celah keamanan, yaitu kekurangan dalam pengamanan paspor dan autentifikasi, kedua kekurangan dalam pengamanan jaringan dan server, yang ketiga kekurangan dalam pengamanan aplikasi dan software, yang keempat human error seperti kesalahan dalam mengkonfigurasi sistem keamanan, yang kelima serangan phishing dan social engineering. Selain itu ada pun dampak pencurian dan penjualan data ilegal seperti terhadap mahasiswa dan staf UI seperti kekurangan finansial dan material, kerugian reputasi dan kepercayaan, potensi penyalahgunaan data pribadi, potensi terjadinya kejahatan lainnya seperti penipuan dan pencurian identitas. Dilihat dari dampaknya, ada pun langkah-langkah yang harus diambil dalam mencegah kejadian serupa di masa depan, antara lain meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang keamanan cyber, meningkatkan pengamanan paspor dan autentifikasi, meningkatkan pengamanan jaringan dan server, meningkatkan pengamanan aplikasi dan software, melakukan audit dan penilaian keamanan secara berkala, membuat kebijakan dan prosedur keamanan cyber yang jelas dan efektif. Sekian penjelasan dari saya, kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Contoh gambar kasus mengenai dugaan kebocoran data UI tahun 2024 dan kasus kriminal mahasiswa pada Juli 2024. Sebuah akun media sosial mengklaim bahwa telah terjadi kebocoran data yang melibatkan Universitas Indonesia UI. Data yang diduga bocor mencakup berbagai informasi pribadi seperti nomor registrasi, nomor identifikasi, nama, tempat, dan tanggal lahir, jenis kelamin, tinggi, serta berat badan, alamat, nomor telepon, email, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan informasi lainnya. Menanggapi klaim tersebut, UI melakukan investigasi menyeluruh terhadap sistem yang mereka miliki, termasuk data dari Center for Independent Learning (CIL) yang fotonya sempat muncul di media sosial.
Hasil pengecekan menunjukkan bahwa tidak ada indikasi kebocoran data dari sistem UI. Analisis berdasarkan aspek-aspek hukum telematika. Yang pertama ada aspek privasi. Hacker mencuri data mahasiswa UI seperti nama, NPM, alamat, dan lain-lain, dan menjualnya di dark web atau untuk penipuan. Yang kedua ada aspek keamanan data. Serangan cyber mengekspos data mahasiswa yang kemudian disebarkan di internet. Yang ketiga ada aspek kepemilikan. Oknum mahasiswa UI membocorkan database penelitian dosen ke situs berbagai file tanpa izin. Yang keempat ada aspek penggunaan. Penipu mengirim email phishing mengatasnamakan UI, mencuri akun mahasiswa melalui login palsu. Yang kelima ada aspek penyelesaian sengketa. Mahasiswa yang menjadi korban penggugat UI atas kelalaian perlindungan data melalui proses hukum. Gugatan Perdata KUH Perdata 1365 UI bisa digugat jika terbukti lalai. Yang kedua ada saksi administratif. Undang-Undang PDP Pasal 57 Kominfo dapat memberikan sanksi kepada UI jika terbukti lalai. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dan semoga materi yang kami sajikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.